Halo warga Jakarta, bersama saya Bayu Suseno dalam program Jurnal Kebon Sirih. Dalam episode kali ini, kita akan berkenalan langsung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029, Bapak Haji Khoiruddin. Halo warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Bapak Khoiruddin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Assalamualaikum Pak Khoiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Selamat Pak, sudah menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Pak. Makasih. Bagaimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke Pak, sebelum kita mulai berbincang-bincang, saya mau ada sedikit pantun nih buat Bapak. Nanti Bapak bilang cakep ketika saya pantun ya Pak ya. Oke. Pergi ke Cilandak lewat Fatmawati. Cakep. Mampirnya beli mau kena. Cakep. Kita bangga dan senang hati. Cakep. Pak Khoiruddin, putra daerah sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Cakep. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, apa sih Pak yang mendasari Bapak untuk terjun sebagai seorang legislator Pak? Iya. Yang pertama, seluruh kehidupan di Jakarta ini harus ikut regulasi, ikut aturan. Kehidupan yang seperti apa yang kita kehendaki adanya di aturan, dan saya ingin merubah, memperbaiki kehidupan melalui sumber pembuatan aturan, yaitu legislatif. Makanya saya ingin ada legislatif untuk memperbaiki aturan yang dirasa perlu diperbaiki. Sebelum Bapak terjun sebagai seorang legislator, apa yang menjadi kegiatan keseharian Bapak? Saya sebetulnya seorang pendidik, seorang guru ya di sekolah maupun di kampus, dan saya menikmati profesi guru karena saya berhadapan langsung dengan manusia, dengan begitu banyak murid saya, mahasiswa saya, yang dari sana saya bisa menyampaikan value ya, nilai-nilai yang untuk saya ajarkan kepada para siswa dan mahasiswa saya, dan mereka rata-rata dapat berubah, dapat terinspirasi. Mengajar bagi saya bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi memberikan inspirasi kepada para mahasiswa dan para siswa saya. Sekarang kan Bapak sudah terpilih sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Pak. Sebelum menjabat sebagai Ketua Pak, jabatan apa sih Pak yang pernah Bapak emban selama ini? Ya, saya alhamdulillah takdir Allah menjadi anggota DPRD dari pemilu legislatif 2019. Ya, saya anggota biasa, awal ditempatkan sampai di pertengahan ya tahun 2022. Ya, saya anggota biasa di Komisi C. Setelah itu saya menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS. Ya, jadi punya pengalaman sebagai anggota dan sebagai wakil ketua DPRD di DKI Jakarta. Oke Pak. Nah, sekarang kan sudah menjabat sebagai ketua DPRD DKI Jakarta Pak. Langkah awal apa yang dilakukan untuk memaksimalkan tupoksi kedewanan Pak? Tentu yang pertama adalah menyepakati bersama dengan teman-teman semua, seluruh anggota legislatif, bahwa kita ingin disiplin, ya, ingin kerja maksimal, karena ini adalah amanah yang berat, ya. Kedisiplinan itu tentu berawal dari pimpinan. Saya akan menegakkan disiplin, hadir dalam rapat, ya, paripurna, rapat banggar, ya, rapat komisi, ya, dan saya nanti berharap semua prosensi kehadiran itu di follow up, ditindaklanjuti, dilaporkan kepada fraksi masing-masing untuk diketahui. Ya, tentu secara tertutup, biar nanti ada perbaikan secara tertutup pula oleh masing-masing partai. Nah, kita ingin ya bekerja lebih baik ya dari periode sebelumnya. Tentu diawali dengan disiplin. Jadi yang pertama disiplin. Ya, yang kedua nanti kita akan memahami, mendalami lagi
Karena di antara 106 itu banyak yang baru-baru. Kita akan ada, kemarin sudah ada orientasi dari Kementerian Dalam Negeri, dan kita akan coba mengingatkan kembali ya kan peran-peran kita di legislatif pada teman-teman semua. Untuk sinergi dengan eksekutif sendiri bagaimana Pak? Ya, sebuah kemestian ya, karena legislatif pada hakikatnya adalah pemerintahan daerah yang sama dengan eksekutif. Ya, sebagai pemerintahan daerah tentu kita harus koordinasi, ya tentu kita akan kolaborasi bersama-sama. Kewenangan kita ya saling melengkapi. Ya, tentu saya dengan PJ Gubernur, dengan Sekda, dengan kepala dinas, dengan para asisten, insya Allah selama ini mudah saja untuk koordinasi, ya untuk sama-sama mengawal kepentingan warga Jakarta. Untuk ke depan Pak, apa yang menjadi perhatian fokus Bapak Ketua dalam program atau kebijakan sendiri Pak? Tugas kita di Dewan adalah yang pertama legislasi, itu pembuatan aturan, regulasi, perda-perda. Ya, yang kedua adalah budgeting. Ya, kita akan mengawal ya penganggaran yang dibuat oleh eksekutif. Kita akan menilai, ya setelah itu kita akan menyetujui setelah kita sudah evaluasi anggaran yang dibuat eksekutif. Setelah itu kita akan mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut. Tentu dari tupoksi itu ya kita bisa bersama-sama menyampaikan, legislatif menyampaikan kepada eksekutif yang punya kewenangan membuat program. Ya di mana reses kita ya kita menemukan begitu banyak warga Jakarta yang perlu mendapat sentuhan pendidikan. Wajib belajar 12 tahun kita harus tunaikan. Makanya saya mendorong kepada gubernur yang ada, PJ Gubernur yang akan datang, gubernur terpilih nanti, untuk menjadikan pendidikan menjadi fokus kita bersama. Dan kami akan menganggarkan untuk pendidikan ya agar warga Jakarta wajib belajar 12 tahun bisa tercapai, bisa terlaksana. Ya, artinya yang dilayani pendidikan bukan hanya anak-anak yang di negeri, yang swasta juga dapat layanan pendidikan yang sama, yaitu sekolah gratis. Ya, gratis di negeri dan swasta. Bahkan untuk perguruan tinggi juga mungkin ya Pak? Betul, perguruan tinggi juga kita ada beasiswa ke JMU, ya, mahasiswa unggul. Oke. Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Pak? Iya. Jakarta akan menjadi kota global Pak. Apa yang kemudian menjadi fokus Pak Ketua untuk kedepannya Pak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang IKN ya, tentang daerah khusus Jakarta, maaf, Jakarta. ya, bahwa kita sedang menunggu Kepres. Jika Kepresnya nanti terbit yang menyempurnakan ya keberadaan Undang-Undang 2 2004 ya tentang DKJ, maka Jakarta secara resmi tidak lagi jadi ibu kota. Ibu kota akan pindah ke IKN. Ya, saat itu ada plus minus sebetulnya. Ya, kerja berat buat kita nih di periode 2025, 2004, 2009. Ya, baik eksekutif maupun legislatif, karena wajah baru Jakarta sebagai kota global, ya, pusat ekonomi, ya, akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini. Tentu ya kewenangan legislatif yang paling mendasar adalah tentang regulasi. Kita siapkan regulasi perda-perda yang berkaitan dengan untuk cepat mewujudkan pesan undang-undang ya, amanah Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Ya, karena begitu banyak perda akan berubah seiring dengan adanya berlakunya Undang-Undang 2 tahun 2004. Sebagai tambahan saja ya, di antaranya misalnya ada pelestarian budaya Betawi dalam undang-undang tersebut. Tentu undang-undang lama tidak lagi relevan ya. Ya, tentang budaya Betawi kita akan segera buatkan perdanya. Kita prioritaskan karena hari ini kita akan ada dana abadi untuk budaya Betawi, pelestarian budaya Betawi. Ya, juga tentang dana kelurahan. Ini kan juga butuh regulasi, butuh aturan. Kita akan segera prioritaskan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban kita ya terhadap pelaksanaan berlakunya Undang-Undang 2 tahun 2004, insyaallah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waktunya Pak. Oke, sama-sama. Sekali lagi selamat Pak atas terpilih sebagai. Mohon doa semuanya, semoga selamat dunia akhirat. Amin amin amin.
Oke warga Jakarta, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Bapak Khairuddin. Oke. Semoga dengan komitmen Bapak ke depan menjadikan Jakarta lebih baik, Pak. Insya Allah. Mohon doa semuanya. Sebelum closing nih Pak, kita ada poin lagi nih buat Bapak Oke. nih. Oke. Nonton Ipin Upin Tengari-ngari. Cakep, Si Duloh naik kereta dari stasiun Cikini. cakep, Punya pemimpin anak Betawi asli. cakep. Insya Allah Jakarta ke depan semakin baik lagi. Oke, terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.